Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratul Jannah dari kelas 11 4B12 dan kelompok kami ada Ali Nurdahlan, Elda Afrianti, dan Wahid Susanto. Kami akan menjelaskan tentang perancangan sistem penjualan spare part dan servis pada AHAS Ciledug Motor. Yang pertama adalah latar belakang. AHAS Ciledug Motor 2 adalah sebuah bengkel yang menjual suku cadang, oli, serta melayani jasa servis motor. Dalam pengisian stok suku cadang, bengkel ini membeli suku cadang oli dari supplier dalam pengadaannya. Pengolahan data penjualan dan pelayanan perbaikan motor di bengkel AHAS Ciledug Motor 2 masih dikerjakan secara manual dengan dicatat dalam buku-buku saja tanpa adanya proses pengolahan menggunakan komputer, sehingga proses pengerjaan memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang tidak sedikit. Data spare part masih disimpan dalam beberapa buku, di mana yang dicatat hanya harga satuan spare part dan jumlah stok tanpa adanya keterangan lebih terperinci pada buku stok spare part. Pemilik pun sering merasa kebingungan dalam laporan karena ketidaksesuaian data yang berhubungan dengan perbaikan motor. Pembelian dan penjualan spare part dan data laporannya pun sering terjadi kehilangan karena penyimpanan masih berupa arsip. Dengan masalah tersebut, proses pelayanan perbaikan motor terkadang banyak waktu yang terbuang dan seharusnya tidak penting untuk dilakukan karena tidak maksimalnya sistem yang sedang berjalan. Lihat dari masalah tersebut, maka memungkinkan dibuatkan suatu sistem informasi penjualan dan pelayanan dan agar dapat berjalan dengan baik, dan diharapkan informasi yang dihasilkan akan lebih akurat dan meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada bengkel AHAS. Dengan menitik beratkan pada masalah di atas, maka penelitian mencoba memberikan sebuah terobosan untuk membangun suatu aplikasi sistem informasi tentang penjualan spare part dan servis motor di bengkel AHAS Ciledug Motor 2 yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Penjualan Spare Part dan Servis Motor pada Bengkel AHAS Ciledug Motor 2, yang nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu solusi penjualan dan pelayanan perbaikan di Bengkel AHAS Ciledug Motor 2, sehingga dapat menjadi perangkat lunak yang tepat guna untuk mampu memenuhi segala kebutuhan aktivitas yang ada di bengkel. Kelompok kami telah mengidentifikasi dan rumuskan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan pengidentifikasi terjadi beberapa masalah yang terjadi di bengkel AHAS Ciledug Motor 2, yaitu proses pencatatan penghitungan transaksi pembayaran servis motor dan pencatatan menggunakan buku-buku, dan dalam proses penghitungan masih menggunakan alat bantu kalkulator, sehingga bagian penjualan yang sering merasa kerepotan jika banyak transaksi penjualan dan kurang akurasinya pencatatan transaksi tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana sistem pencatatan dan perhitungan transaksi penerimaan dan pembayaran order jasa perbaikan motor yang sedang berjalan pada bengkel AHAS Ciledug Motor 2. Bagaimana membuat perencanaan sistem informasi penjualan spare part dan servis motor pada bengkel AHAS Ciledug Motor 2. Bagaimana pengujian sistem informasi penjualan spare part dan pelayanan jasa perbaikan motor pada bengkel AHAS Ciledug Motor 2. Bagaimana implementasi perancangan sistem informasi penjualan spare part dan servis motor pada bengkel AHAS Ciledug Motor 2. Maksudnya adalah untuk membangun suatu rancangan sistem informasi baru yang mengembangkan sistem lama agar dapat memecahkan masalah dan hambatan yang terjadi di bengkel AHAS. Tujuannya untuk mengetahui sistem pencatatan dan perhitungan transaksi penerimaan dan pembayaran order jasa perbaikan motor yang sedang berjalan pada AHAS, untuk merencanakan sistem informasi pelayanan jasa perbaikan motor pada bengkel AHAS Ciledug, untuk mengetahui kesalahan, kekurangan, dan kelemahan sistem informasi penjualan spare part serta servis motor pada bengkel AHAS. Batasan masalahnya adalah aplikasi ini menangani transaksi penjualan spare part dan jasa perbaikan motor dengan pembayaran secara tunai. Bagian perancangan sistem informasi hanya akan dibahas tentang stok barang, transaksi, pelayanan perbaikan motor, penjualan, dan pembelian spare part. Use case sistem informasi pelayanan pada bengkel AHAS Ciledug Motor 2 yang sedang berjalan. Itu ada 5 aktor, yaitu konsumen, permintaan spare part dan servis, ada kasir, yaitu transaksi penjualan dan servis, kemudian ada gudang, itu pemesanan spare part, dan supplier, pembelian, yang terakhir laporan. Use case sistem informasi pelayanan pada bengkel AHAS Ciledug Motor 2 yang diusulkan, yaitu ada 3 aktor, yaitu ada yang pertama kasir, gudang, dan owner. Langkah pertama yaitu login, kemudian kasir menuju ke transaksi penjualan dan servis, dan gudang langsung transaksi pembelian. Skenario use case permintaan spare part atau servis yang sedang berjalan. Nama use case yaitu permintaan spare part atau servis.
aktor konsumen, dan tujuannya konsumen melakukan permintaan spare part atau servis pada bengkel AH Ciledug Motor 2. Skenario use case login yang diusulkan. Nama use case login, aktornya ada kasir, gudang, dan owner. Tujuannya proses user melakukan login dengan mengisi username dan password, kemudian diverifikasi oleh sistem. Selanjutnya, skenario use case transaksi penjualan dan servis yang sedang berjalan. Konsumen melakukan permintaan spare part atau servis, dan sistem menerima permintaan pembelian spare part atau servis. Nah, di sini ada nama use case-nya, yaitu transaksi penjualan. Spare part dan servis aktornya ada kasir dan konsumen. Tujuannya, kasir membuat struk penjualan spare part dan servis, serta membuat laporan penjualan dan servis. Sedangkan konsumen menerima struk pembelian spare part dan servis. Selanjutnya, skenario use case transaksi penjualan dan servis yang diusulkan. Di sini ada bagian kasir, gudang, dan owner, dan sistem. Kasir, gudang, dan owner itu ada user mengisi username dan password. Dan sistem memverifikasi username dan password. Dan selanjutnya, sistem menampilkan halaman utama. Dan di sini ada nama use case-nya, yaitu transaksi penjualan dan servis. Aktornya ada kasir. Tujuannya proses di mana kasir melakukan transaksi penjualan dan servis. Dan selanjutnya ada skenario use case pemesanan spare part yang sedang berjalan, yaitu kasir yang pertama membuat nota penjualan spare part dan servis, serta membuat laporan penjualan dan servis. Dan yang kedua ada sistem menyimpan nota dan laporan penjualan dan servis, kemudian menghitung total menggunakan kalkulator. Dan kembali lagi kasir, ada konsumen menerima nota pembelian dan melakukan pembayaran. Di sini ada nama use case-nya, yaitu pemesanan spare part. Faktornya adalah gudang, tujuannya untuk menulis dan melakukan pemesanan spare part yang telah dan hampir habis kepada supplier. Skenario use case input transaksi pembelian yang diusulkan, yaitu ada kasir. Kasir yang pertama memasuki data barang atau servis beserta jumlah yang diinginkan. Dan lanjut ke sistem, menampilkan total jumlah yang harus dibayar. Dan kembali lagi kasir menginput jumlah uang yang dibayar. Dan kembali ke sistem menampilkan rincian pembayaran dan mencetak struk. Dan di sini ada nama use case-nya, yaitu input transaksi pembelian. Dan aktornya adalah gudang. Tujuannya proses user melakukan penginputan data supplier berikut dengan jumlahnya yang telah dibeli kepada supplier. Skenario use case pembelian yang sedang berjalan, yaitu ada gudang, menulis pemesanan spare part yang telah dan hampir habis. Dan selanjutnya ada sistem melakukan pemesanan spare part kepada supplier. Nama use case-nya adalah pembelian, aktornya adalah supplier, tujuannya memberikan spare part yang telah dipesan oleh gudang beserta nota pembelian. Dan di sini ada skenario use case laporan yang sedang berjalan, yaitu ada supplier memberikan spare part yang dipesan, dan sistem memberikan spare part yang dipesan oleh gudang beserta nota pembelian. Ya, itu ada nama use case-nya, yaitu laporan, dan aktornya adalah owner, tujuannya untuk membuat laporan pemasukan serta pengeluaran per minggu. Activity diagram permintaan spare part atau servis yang sedang berjalan. Dari konsumen melakukan permintaan spare part atau servis, lalu si admin masuk ke sistem menerima permintaan spare part atau servis. Activity diagram login yang diusulkan. Dari kasir, gudang, owner membuat mengisi username dan password, lalu admin masuk ke sistem memverifikasi username dan password, lalu menampilkan halaman utama. Activity diagram transaksi penjualan dan servis yang sedang berjalan. Dari kasir membuat nota dan laporan penjualan spare part, lalu admin membuat nota dan laporan penjualan, lalu balik lagi ke kasir menerima nota. Activity diagram transaksi penjualan dan servis yang diusulkan. Kasir memasukkan data, barang, servis, dan jumlah barang, lalu admin masuk ke sistem menampilkan total jumlah, lalu sistem balik lagi ke kasir, lalu dia membuat input pembayaran, lalu masuk lagi ke sistem menampilkan rincian pembayaran, dan yang terakhir mencetak struk. Activity diagram pemesanan spare part yang sedang berjalan. Dari gudang menulis pemesanan spare part, lalu masuk lagi ke sistem melakukan pemesanan spare part. Activity diagram input transaksi pembelian yang diusulkan. Dari gudang memilih data order atau tambah barang, lalu memasukkan data order atau data barang dan jumlah barang. Lalu admin masuk ke sistem menyimpan data barang, lalu mengupdate stok barang. Activity diagram pembelian yang sedang berjalan. Dari supplier membuat spare part, lalu admin masuk ke sistem memberikan spare part beserta notanya. Activity laporan yang sedang berjalan. Dari supplier membuat spare part, lalu admin memberikan spare part beserta notanya. Evaluasi sistem yang sedang berjalan, yaitu masalah dalam kegiatan seluruh transaksinya masih dicatat secara manual, sehingga sering terjadi kekeliruan data transaksi dan prosesnya cukup lama. Aktornya itu ada kasir, dan solusinya
perlu dibangun sistem informasi pelayanan yang meliputi servis motor, penjualan dan pembelian spare part, sehingga proses pengolahan data dan transaksinya menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, stok data barang masih disimpan pada beberapa buku sehingga sering terjadi keterlambatan stok persediaan spare part atau kehilangan spare part. Aktornya ada gudang, solusinya dibangun sistem informasi yang penyimpanan datanya sudah menggunakan database. Dan yang ketiga, masalahnya seringkali owner merasa kebingungan dalam arsip laporan yang diakibatkan ketidaksesuaian data seperti servis motor, penjualan dan pembelian spare part, dan terjadi kehilangan karena penyimpanan masih dalam bentuk arsip. Faktornya ada owner, dan solusinya perlu dibangun sistem informasi yang dapat menyajikan laporan tepat waktu dan bisa kapan saja diakses, dan terhindar dari kesalahan penulisan, penyimpanan, dan perhitungan. Nah, dan selanjutnya ada sequence diagram input transaksi pembelian yang diusulkan, yaitu aktornya adalah gudang, dan di sini ada halaman input transaksi pembelian, halaman data order, dan database. Yaitu gudang masuk ke halaman input transaksi pembelian, dia memilih dan masuk ke halaman data order, yaitu order, selanjutnya menginput data, dan selanjutnya simpan ke database. Collaboration diagram login yang diusulkan. Nah, di sini ada aktornya kasir, gudang, owner. Yang pertama itu masuk ke halaman login, selanjutnya memasukkan username dan password, dan dia akan memvalidasi login. Jika login salah, maka akan kembali ke halaman login. Selanjutnya database menampilkan halaman utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program Java, yaitu penjualan dan servis AHAS. Di tampilan awal ini kita akan ditampilkan oleh menu login. Di sini kita akan memasukkan username dan passwordnya. Nah, ketika username dan password benar, di sini akan muncul message yaitu Anda telah login. Kita klik OK. Lalu di sini akan muncul menu utama. Nah, di menu utama ini di data master ada data customer, data produk, logout, dan keluar. Selain itu di transaksi juga ada pemesanan, pengiriman, order, dan laporan. Kita bahas satu persatu. Di data master ini ada data customer. Nah, kita klik data customernya. Nah, misalkan di sini tampilan data customer adalah ada ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini setelah kita masukkan semuanya, ID customernya, nama customernya, alamat, dan nomor telepon, nah, di sini kita bisa simpan. Nah, nanti akan muncul message yaitu simpan data sukses. Kita klik OK. Nah, di bawahnya nanti akan muncul table ID customer, nama customer, alamat, dan nomor teleponnya. Oke, selanjutnya kita untuk kembali ke menu utama, kita tinggal klik keluar. Sekarang kita akan membahas data produk. Nah, data produk juga hampir sama dengan data customer. Di sini ada ID produk, nama produk, quantity, dan harga per unit. Nah, di sini setelah dimasukkan semua data-datanya, maka akan kita di tabel di bawahnya. Ya, sama seperti yang pertama tadi. Untuk kembali ke menu utama, kita keluar. Nah, sekarang adalah di transaksi, di menu pemesanan. Ya, di menu pemesanan ini terdapat ada nomor jual, tanggal, ID produk, nama pelanggan, harga, jumlah, subtotal, cash, dan total kembalian. Di sini setelah kita memasukkan semua data-datanya, untuk harga, kolom harga dan jumlah jika sudah diisi, nah kita tinggal klik tombol beli. Nah, nanti dia akan terhitung otomatis di kolom subtotal. Lalu kita tinggal masukkan kolom cashnya berapa, nanti kita akan hitung. Nah, nanti di total kembalian juga akan otomatis muncul berapa yang harus dikembalikan uangnya. Setelah itu, seperti menu yang sebelumnya, kita keluar ke menu utama, kita keluar. Lalu di transaksi pengiriman. Transaksi pengiriman ini sama seperti transaksi di data customer dan data produk. Semuanya tinggal dimasukkan. Setelah itu, klik simpan. Nah, lalu kita keluar kembali. Nah, untuk logoutnya, di sini ada menu logout atau keluar logout. Berarti kita akan logout sebagai adminnya. Nah, di sini akan
Saya akhiri video presentasi ini. Terima kasih Ibu atas waktu luangnya. Semoga informasi yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton juga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.